Shalom adik-adik, selamat bersekutu kembali ya di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini tanggal 7 Juni 2020 dan kita masih beribadah dari rumah masing-masing, yaitu secara online seperti ini. Tapi kakak harap kita tetap dipenuhi dengan sukacita Tuhan Yesus. Kita menyambut hari Minggu yang baru lagi yang Tuhan sudah berikan untuk kita, dan mari kita bersukacita untuk itu. Kakak mau undang kita untuk bersaat teduh dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik kakak mau undang adik-adik untuk bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baik adik-adik, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah boleh mengaruniakan keselamatan kepada kami, anak-anak-Mu. Hingga saat ini kami boleh datang kembali bersekutu, meskipun kami tidak bisa bertatapan muka secara langsung ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tetap menaungi setiap pribadi kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, hikmat, akal budi, agar supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan terlebih kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Inilah doa serta ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau undang kita untuk menyanyi satu lagu dulu. Dari Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Efesus, pasal 1 ayat 3-14. Kita buka kitab Efesus pasal 1 ayat 3-14 yang menyatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Untuk pelayanan firman kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Charles dan kelas Eka akan dipimpin oleh Kak Dianti. Selamat beribadah. Halo adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Adik-adik bisa bayangkan ya, Rasul Paulus saat di dalam penjara masih bisa menulis surat. Itu bukan karena kehendaknya dia adik-adik, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang boleh menguasai kehidupannya, mengilhami dia, memberikan dia petunjuk sehingga dengan kasih Kristus, dengan kepeduliannya dia bisa menulis surat itu adik-adik. Karena apa? Karena ia sangat peduli terhadap pertumbuhan iman jemaatnya di kota Efesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, walaupun dalam kesulitan, Rasul Paulus harus teraniaya dan harus dipenjara saat itu, tetapi itu tidak menyulutkan semangatnya untuk maju melayani Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini memiliki tujuan di mana ia ingin agar orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi bisa mengerti serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Seperti yang kita ketahui adik-adik bahwa jemaat di kota Efesus itu adalah jemaat yang baru bertumbuh dalam Kristus. Mereka juga adalah orang-orang yang berlatar belakang bukan orang Yahudi ya adik-adik ya. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang dari keturunan Yunani Romawi. Di mana adik-adik ketahui bahwa kota Efesus adalah kota metropolitan yang di mana itu merupakan suatu kota yang merupakan pusat dari penyembahan berhala. Yakni yang disembah adalah Dewi Ibu atau Dewi Kesuburan yang biasa mereka sebut dengan nama Dewi Artemis. Adik-adik yang diberkati Tuhan, penduduk kota itu juga mereka menyembah kekaisaran Romawi adik-adik. Dan itulah yang menimbulkan adanya pertentangan, perselisihan dan perpecahan. Jadi adik-adik, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi mereka ada di dalam satu persekutuan,
mereka sering berbeda pemahaman dan berbeda pendapat, dan ini yang menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dan banyaknya perbedaan-perbedaan itu membuat mereka akhirnya tidak menunjukkan hubungan yang rukun dan damai. Karena golongan-golongan itu tadi adik-adik. Yaitu kenapa kakak bilang seperti itu, karena orang-orang Kristen Yahudi memaksa orang Kristen non-Yahudi pada saat itu bila mau menjadi orang Kristen, mereka harus tunduk di bawah hukum Taurat. Sedangkan orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang Kristen ini, belum sepenuhnya memahami dan mengerti arti mereka dipanggil sebagai orang percaya, karena mereka masih memakai cara lama mereka, adik-adik. Di satu sisi mereka percaya kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka masih mengikuti aturan dan tradisi yang ada di sekitar mereka. Dan mereka masih melakukan cara-cara yang sia-sia. Inilah yang sering menimbulkan masalah di antara keduanya, adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, melihat hal ini, Rasul Paulus sangat prihatin dan ia peduli bagi jemaat yang ada di kota Efesus. Terlebih khusus untuk jemaat non-Yahudi, yaitu jemaat Kristen non-Yahudi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen non-Yahudi belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan belum sungguh-sungguh memahami arti keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi hidup mereka melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena ketika itu adik-adik, jujur saja dengan waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan, Rasul Paulus mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil di kota Efesus. Itu tidak serta-merta ditangkap baik oleh orang-orang Kristen non-Yahudi, adik-adik. Waktu itu Rasul Paulus bersama rekan-rekannya, termasuk Priscilla dan Aquila, mereka menyampaikan pekabaran Injil di rumah ibadah atau sinagog. Dengan keadaan seperti itu, kesannya Rasul Paulus itu seperti terburu-buru dengan firman Tuhan yang ia sampaikan. Maka dari itu Rasul Paulus di dalam penjara, ia tergerak hatinya oleh kuasa Roh Kudus untuk kembali meyakinkan jemaat mula-mula, yaitu jemaat yang berada di kota Efesus, khususnya jemaat Kristen non-Yahudi, untuk mendengar nasihatnya kembali, untuk menguatkan iman percaya mereka ketika Rasul Paulus ada pertama kali bersama-sama dengan mereka. Jadi Rasul Paulus ingin mereview kembali, ingin mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan oleh jemaat di kota Efesus. Jadi posisi Rasul Paulus maupun si pembaca atau penerima pesan sama-sama waktu itu sedang berada di dalam kesulitan. Rasul Paulus dalam suratnya, meskipun ia berada di dalam kesulitan, tetapi ia dengan penuh semangat dan dipenuhi kuasa Roh Kudus, ia membuka awal surat ini dengan ungkapan puji-pujian kepada Tuhan. Ini maksudnya untuk mengajak para pembacanya meletakkan hati dan pikiran mereka kepada apa yang telah Allah perbuat atas hidup mereka dan bukan pada apa yang dunia perbuat bagi mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, lalu apa isi pesan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 14. Ada 4 pesan adik-adik. Yang pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah telah memilih kita, orang percaya, menjadi anak-anak Allah oleh karena Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya dijadikan kudus dan tidak bercacat di hadapannya, agar kita bisa memberi hidup sebagai pujian dan kemuliaan atas kasih karunia-Nya. Yang kedua, itu adik-adik bisa lihat ya di ayat ketiga sampai ke-6. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya dengan menyalibkan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa kita, sehingga kita dilayakan untuk menerima hikmat dan pengetahuan serta pengertian daripada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat ke-7 sampai ke-8. Pesannya Rasul Paulus yang ketiga, adik-adik.
Rasul Paulus memberikan nasihat dan arahan bahwa rencana Allah bagi kita adalah untuk mempersatukan kita semua orang percaya dengan latar budaya dan negara yang berlainan, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Sehingga hidup kita adik-adik dapat menjadi puji-pujian bagi Allah. Itu di ayat yang ke-9 sampai ke-11 bisa kita lihat di sana adik-adik. Dan pesan isi dari surat Rasul Paulus yang keempat adalah Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya menjadi jaminan atau meterai atau cap di dalam setiap kita untuk kita memperoleh janji Allah secara menyeluruh dan utuh. Kita bisa lihat di ayat ke-13 sampai 14. Nah, adik-adik ingat, karya Allah di dalam memilih dan menyelamatkan kita bukan tanpa tujuan dan maksud adik-adik. Selain demi keselamatan kita, Allah menghendaki kita menjalani hidup untuk memuliakan namanya. Sehingga hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya di bumi dan di sorga. Maka dari itu adik-adik, sudah seharusnya kita meletakkan segala sesuatu pada satu kehendak atau satu kepala, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang benar adik-adik bahwa kekacauan dalam tubuh persekutuan orang percaya itu memang kadang-kadang sering terjadi karena adanya perselisihan, perbedaan pendapat, dan juga perbedaan pandangan. Namun, jika kita sama-sama meletakkan semuanya itu di bawah kehendak yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka akan terjadi keteraturan dan keharmonisan di dalam hidup kita ketika kita berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apalagi jika kehendak itu adalah kehendak Allah yang menciptakan dan mencintai ciptaannya adik-adik. Oleh karena cintanya Tuhan Yesus, cintanya Allah, Ia menghendaki manusia hidup dalam keselamatan melalui karya putranya yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan kita hidup di bawah kehendak Allah, maka keselamatan itu dapat terwujud. Bukan hanya bagi kita saja, melainkan juga bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Ini artinya bahwa kebenaran yang sejati itu, yakni Tuhan Yesus Kristus, membawa pembebasan bagi setiap orang berdosa dan memerdekakan setiap orang percaya untuk hidup dalam ketaatan dan ketentuan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu kita mengalami berkat Tuhan untuk mau selalu mencari dan mencintai Tuhan lewat kehidupan pribadi kita, yaitu lewat doa, lewat sikap kita bersaat teduh, lewat puji-pujian penyembahan kita, dan melalui sikap hidup kita setiap hari, yaitu tutur kata kita dan juga kelakuan kita hari-hari dengan orang lain. Adik-adik, kita bisa lihat bagaimana kita diajarkan oleh Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bagaimana hidup kita harus menjadi buah-buah roh. Adik-adik, menjadi buah roh itu berarti kita harus punya apa dong? Punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, punya kelembutan, kelemah lembutan, punya penguasaan diri. Karena inilah yang ingin Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah sebagai wujud nyata dari penyerahan diri kita kepada Tuhan yang mengasihi kita lewat pengorbanannya yang begitu besar? Yaitu adik-adik dengan menyadari bahwa diri kita berharga di mata Tuhan karena kita ini adalah anak-anak Allah. Untuk itu adik-adik perlu adik-adik menjaga hidup kudus dan tidak bercacat. Artinya meskipun kita saat ini ada di dalam dunia, tetapi perbuatan yang kita lakukan hari demi hari berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Adik-adik, mengapa kakak bilang seperti itu? Karena kita harus hidup kudus. Hidup kudus artinya memisahkan diri dari sesuatu yang cemar. Cemar artinya hidup
yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mau berbicara kepada kita, supaya kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat, maka kita harus hidup dan berlaku dengan benar. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Jadi artinya kita harus hidup takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat dan melakukan apa yang benar yang Tuhan kehendaki. Kita bisa lihat perbedaannya, keinginan daging dan keinginan roh. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu menjelaskan bagaimana orang-orang dunia ini berlaku, bertingkah laku, berpola pikir, berbuat. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu hidup dalam buah roh. Contoh adik-adik dalam hidup hari lepas hari. Sebagai seorang teruna Kristen, ketika kita diberikan tugas tanggung jawab untuk pergi ke sekolah, kita seharusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah tempat kita menuntut ilmu. Bukan karena kita takut sama guru kita adik-adik, atau sama wali kelas kita, tetapi kita melakukan itu karena kita takut sama Tuhan, kita mau taat, dan kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau kita di rumah adik-adik tahu ya, bahwa kadang-kadang sikap kita suka bermalas-malasan, atau sering melawan dan membantah orang tua. Apalagi kalau di saat pandemi seperti ini ya, karena kita kan di rumah, ngapa-ngapain semua di rumah. Kadang-kadang kita nggak peka adik-adik dengan keadaan di sekitar kita. Kita sering acuh tak acuh. Tetapi adik-adik, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita sudah diberikan kesempatan untuk kita bisa memperoleh keselamatan itu. Bagaimana kita meresponnya dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya seperti di rumah, nggak usah jauh-jauh adik-adik, di rumah sendiri. Ketika ada mama sama papa, rumah berantakan, apa sih yang sebaiknya adik-adik lakukan? Benar sekali adik-adik. Adik-adik harus belajar untuk membersihkan rumah, belajar untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua. Adik-adik, hari-hari gini, apalagi papa mama ya, kakak nggak tahu ya papa mama adik-adik, tapi jujur, masa-masa pandemi ini masa-masa sulit adik-adik. Banyak orang tua, banyak juga kerabat, banyak juga tetangga yang kehilangan pekerjaan. Untuk itu sebagai anak teruna apa dong sikap kita? Jangan banyak menuntut kepada orang tua kita. Dan jangan bersikap acuh tak acuh pada keadaan rumah kita dan keadaan kondisi keuangan orang tua kita. Tetapi adik-adik, marilah kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dalam artian bisa dipercaya adalah ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab itu, kita melakukannya dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, bahwa kita mau diajarkan untuk menjadi anak-anak yang peka terhadap suara Tuhan. Apalagi adik-adik, minggu lalu kalau nggak salah kita sudah mengingat rayakan ya, Hari Raya Pentakosta. Tadi kita sempat ngebahas bahwa Tuhan di dalam kitab Efesus ini, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya menjadi jaminan atau materai. Jadi bagaimana kita peka terhadap suara Tuhan kalau kita sendiri tidak dekat dengan Tuhan adik-adik? Maka dari itu adik-adik, perlu kita mendengar suara Tuhan, supaya kita bisa hidup bersama dengan orang-orang di sekeliling kita dengan baik dan harmonis, dengan rukun dan damai, dan tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Bukan membawa roh perpecahan adik-adik, tetapi selalu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, ternyata menyenangkan hati Tuhan juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
di mana adik-adik bergaul dengan teman-teman adik-adik yang ada di lingkungan tempat adik-adik tinggal atau tempat pergaulan adik-adik sehari-hari, bermain atau melalui media sosial, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, atau apa lagi ya itu ya. Belajarlah adik-adik untuk menghargai sesama kita. Jangan menghina adik-adik, jangan mengejek atau mencaci maki. Hendaklah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu dapat membangun hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan teman kita. Pakailah kata-kata yang positif. Pikiran-pikiran kita tentunya harus positif juga, yang berguna untuk membangun komunikasi yang baik dengan sesama kita. Karena dengan kata-kata yang memotivasi, kita dapat mempengaruhi atau hidup kita dapat berdampak kepada orang lain, yaitu berdampak untuk hal-hal yang lebih baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika kita ada di dalam satu komunikasi dengan orang lain, ingatlah kita harus juga menjaga tetap kekudusan. Karena tanpa hidup kudus kita tidak dapat melihat Allah, adik-adik. Jadi adik-adik penting sekali hidup kudus hari-hari ini. Bukan berarti adik-adik diam di rumah, terus adik-adik banyak melihat handphone ya. Adik-adik bisa online, terus adik-adik lihat situs-situs porno. Ingat adik-adik, itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan hari-hari ini diberikan judul pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Kalau adik-adik mau hidup yang teratur, adik-adik harus benar-benar dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa artinya adik-adik bebas dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kesalahan-kesalahan dalam pikiran, perkataan, perbuatan adik-adik. Adik-adik benar-benar plong menjalani hidup. Dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Adik-adik bukan berarti apa ya, kakak bilang hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh sia-sia adik-adik. Buat apa beli kuota untuk ngabisin kuota hanya buat melihat situs-situs yang gak berguna. Tetapi pakailah situs-situs untuk melihat sesuatu yang berguna, yang membangun diri adik-adik supaya adik-adik bernilai di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, kita ini bernilai di hadapan Tuhan. Karena kita semua orang percaya, umat di seluruh dunia ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi hargailah diri kita, hargailah diri orang lain. Supaya apa adik-adik? Supaya hidup kita ini dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah fungsi kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Biarlah kiranya firman Tuhan dan kebenarannya ini boleh menguatkan kita hari-hari ini, bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik adik-adik, demikian tadi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Semoga firman Tuhan itu bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kakak mau undang kita untuk merespon firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Charles. Ya adik-adik sekalian, mari kita tunduk kepala, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih karena
ada jaminan yang pasti di dalam Engkau. Jikalau sampai hari ini kami masih ada, kami masih kuat, kami masih sehat, semua karena anugerah dan kasih sayang-Mu bagi kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang membawa setiap pokok doa kami. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, di dalam situasi yang sekarang ini kami alami. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala daerah dari pusat sampai pada pemerintahan yang terkecil. Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi mereka, hikmat dan bijaksana melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Secara khusus di dalam setiap kebijakan, keputusan untuk bersama-sama di dalam melawan akan virus corona yang sedang terjadi di negara kami. Kami berdoa Tuhan beri bagi mereka kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Juga Tuhan taruh di dalam hati dan hidup mereka rasa takut akan Engkau, sehingga di dalam pelayanan yang mereka boleh berikan, sungguh-sungguh bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kesempatan juga pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jikalau kurang lebih 2 bulan ini Tuhan, kami harus 2 atau 3 bulan ini kami harus beribadah di rumah. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan juga terjadi atas kehidupan kami. Kami mohon di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, supaya di waktu-waktu ke depan kami bisa kembali bersama-sama bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam gedung gereja ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Denpasar, Bali, GPIB Maranatha Denpasar, tempat di mana kami berjemaat. Tuhan menolong para hamba-hamba Tuhan. Tuhan menolong para pelayan-pelayan Tuhan di dalam usaha dan kerja keras mereka untuk membagikan kebenaran-kebenaran firman Allah melalui media online. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan, penghiburan dan sukacita yang melimpah-limpah di dalam setiap tugas dan panggilan yang dikerjakan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk kegiatan pelayanan dalam persekutuan teruna. Tuhan juga menolong kakak-kakak layan kami di dalam persiapan-persiapan mereka. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan. Bapa di dalam kerajaan surga, kesempatan di pagi hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga karuniakan bagi papa mama kami kekuatan dan kesehatan. Secara khusus dalam situasi yang sulit ini, mungkin mereka yang harus bekerja dari rumah, mereka yang juga mungkin harus menerima hubungan pemutusan kerja. Kami berdoa Tuhan beri penghiburan, beri juga sukacita. Tangan Tuhan memelihara kehidupan, secara khusus orang tua kami, beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami dalam kesempatan pagi hari ini juga berdoa untuk adik-adik layan yang mungkin juga mengalami peristiwa sukacita karena ulang tahun. Mereka yang mengalami pertambahan usia, Tuhan kiranya biar sukacita itu penuh di dalam hidup mereka, biar Tuhan yang terus menuntun, menyertai langkah hidup mereka, agar kelak mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk mereka yang sekarang ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka minum. Para dokter, para perawat yang turut membantu dalam proses pemulihan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan di pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan kami di dalam tangan dan kuasa-Mu. Tuhan yang terus memberi kami kekuatan dan sukacita untuk kami melakukan setiap pelayanan-pelayanan kami. Sekali lagi bukan untuk hormat dan kemuliaan nama kami, tetapi nama Tuhan yang dipuji di atas segala-galanya. Terima kasih Allah, terima kasih. Dengar dan sambut kami pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah tiba saatnya kita di pengutusan. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 36, Firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi boleh kita dengar bersama, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik sekalian, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.